Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Andi Setiawan BID. Kali ini kita akan membahas bersama tentang teori belajar konstruktivistik yang banyak digunakan ketika pembelajaran di sekolah universitas. Teori belajar konstruktivistik adalah pendekatan pendidikan yang menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan dunia di sekitarnya. Beberapa tokoh kunci dalam teori ini adalah Jean Piaget, Vygotsky, dan Brunner. Berikut ini adalah prinsip-prinsip utama dan aplikasi dari teori belajar konstruktivistik. Pertama, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip utama pembelajaran sebagai proses konstruktivis. Pertama, peserta didik secara aktif membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman mereka yang sudah ada. Kedua, pembelajaran bukan sekadar menghafal informasi, tetapi menciptakan makna dari pengalaman dan informasi yang diperoleh. Kemudian, pengetahuan bersifat subjektif. Pertama, pengetahuan yang diperoleh setiap individu bisa berbeda-beda, tergantung pada pengalaman pribadi dan konteks sosial mereka. Kemudian, kedua, tidak ada satu cara pandang yang benar. Banyak perspektif yang bisa sama-sama valid. Selanjutnya, interaksi sosial dan kolaborasi. Pertama, interaksi dengan orang lain, guru atau teman sebaya, memainkan peran yang penting dalam pengembangan kognitif mereka. Kedua, pembelajaran kolaboratif. Diskusi kelompok dan kerjasama tim sangat dianjurkan dalam teori belajar konstruktivistik ini. Kemudian ada zona perkembangan proksimal (ZPD), konsep dari Vygotsky yang menggambarkan jarak antara apa yang dapat dilakukan peserta didik sendiri dan apa yang bisa mereka capai dengan bantuan orang lain. Kedua, guru berperan sebagai scaffolding yang memberikan dukungan sampai peserta didik mampu melakukan tugas secara mandiri. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual. Pertama, pembelajaran harus relevan dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan peserta didik. Kedua, penerapan pengetahuan dalam konteks yang bermakna membantu memperdalam pemahaman mereka. Aplikasi dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Pengejaran berbasis proyek. Pertama, peserta didik bekerja pada proyek jangka panjang yang membutuhkan penerapan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya, proyek seringkali melibatkan penelitian, kolaborasi, presentasi hasil, sehingga peserta didik akan aktif mencari pengalaman mereka sendiri. Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning. Peserta didik diberikan masalah nyata yang harus mereka selesaikan. Kemudian, proses pemecahan masalah membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis dan mengembangkan pengetahuan mereka. Selanjutnya, lingkungan belajar yang interaktif. Pertama, penggunaan teknologi, alat bantu visual, dan kegiatan praktis yang melibatkan peserta didik secara aktif. Kedua, lingkungan kelas yang mendukung diskusi terbuka dan pertukaran ide-ide secara langsung maupun tidak langsung. Refleksi diri, peserta didik didorong untuk merenungkan pengalaman belajar mereka dan bagaimana mereka mencapai pemahaman baru. Kemudian, jurnal belajar, diskusi reflektif, dan penilaian diri merupakan bagian penting dari proses belajar konstruktivistik. Peran guru di sini adalah sebagai fasilitator. Pertama, guru berfungsi sebagai pemandu yang membantu peserta didik menemukan jawaban sendiri daripada memberikan jawaban secara langsung. Kedua, guru memberikan dukungan, dorongan, dan sumber daya yang diperlukan untuk siswa belajar secara mandiri. Contoh implementasinya adalah proyek sains. Siswa mungkin diminta untuk merancang dan melaksanakan eksperimen ilmiah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang mereka buat sendiri. Kemudian ada diskusi kelas. Dalam pelajaran sejarah, siswa bisa berdiskusi tentang peristiwa sejarah dari berbagai perspektif, menggabungkan pengetahuan yang mereka miliki dengan informasi baru yang mereka temukan dalam buku pelajaran.
Selanjutnya, pembelajaran berbasis teknologi menggunakan simulasi komputer untuk memahami konsep-konsep matematika atau fisika. Dengan menerapkan teori belajar konstruktivistik, peserta didik akan lebih terlibat secara aktif dalam proses belajar dan pembelajaran, memiliki motivasi yang lebih tinggi dan mampu mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan bermakna terhadap materi yang dipelajari. Demikian penjelasan singkat tentang teori belajar konstruktivistik. Semoga bisa dipahami. Saya Andi Setiawan BID. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.